Baik pemirsa Epra TV, pagi ini saya berkunjung ke kantor LSM Kobra, Komunitas Bela Rakyat, dan alhamdulillah saya ketemu langsung dengan pendiri sekaligus pimpinan dari LSM Kobra, Pak Mahmudin Nurdin, atau yang lebih dikenal, lebih ngetop dengan nama Didin Kobra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana keadaan Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Pak, sudah berapa lama LSM Kobra itu Bapak dirikan? Kurang lebih 18 tahun yang berkiprah di kota, kabupaten Bogor, dan Sukabumi. LSM Kobra itu konsentrasinya kemana itu Pak? Segmen kegiatannya selama ini? Pertama, mengkritisi kinerja aparatur. Ya. Terus yang kedua, memperhatikan kondisi publik, kondisi masyarakat, terutama tentang ekonomi, pendidikan, dan lebih spesifik lagi, hal-hal yang memang harus mendapatkan kepedulian yang serius dari pemerintah pertama. Yang kedua, barangkali ada sahabat-sahabat pengusaha agar menumbuhkan kepedulian yang betul-betul serius agar masyarakat bisa menikmati hasil kemerdekaan ini. Ya, 18 tahun LSM Kobra itu berdiri, sudah berapa banyak anggotanya yang terlibat aktif? Sebetulnya anggotanya dulunya banyak, cuman kan keluar masuk karena kan ini kan bukan lembaga bisnis. Ya. Mungkin ada juga yang tidak bertahan karena sosial ini kan butuh perjuangan yang terkadang-kadang anggarannya pun minim gitu kan. Yang bertahan sampai hari ini hanya 6 orang. Ya. Terus LSM Kobra ini berarti dari uraian Bapak tadi selama ini menjadi berperan sebagai sosial kontrol di tengah masyarakat dan sebagai pemberi masukan atau penyimbang buat masyarakat pemerintah ya. Iya, betul. Dan supaya pemerintah juga ada sinergitas dengan masyarakat. Si masyarakat pun selama ini kan memandang pemerintah itu sesuatu yang memang sulit untuk ditembus, dan pemerintah itu adalah seperti sosok penguasa yang memang tidak komunikatif terhadap masyarakat gitu kan. Tetapi di dalam oknum pemerintah itu sendiri memang ada oknum-oknum yang sangat komunikatif dan peduli kemasyarakatan. Ada tokoh yang seperti sekarang saya dengar Bapak Deddy Rahim ingin mencalonkan wali kota gitu kan. Di samping memang program-program beliau yang memang sudah bisa kita lihat itu adalah fakta yang telah dilakukan selama beliau menjabat sebagai wakil wali kota. Kemudian di sisi lain saya melihat hal-hal yang seperti ini, masyarakat publik itu menilai bahwa itu hal-hal yang normatif, meskipun di mata saya itu adalah prestasi. Ada prestasi yang lain yang tidak terlihat, bahwa sosok Pak Deddy Rahim ini memiliki sosok yang rendah hati, tidak pernah sombong ke siapapun, kepeduliannya pun tinggi, siapapun tidak pernah merasa direndahkan, ke fakir miskin pun dijambangi. Kemudian beliau sangat sabar dalam menghadapi berbagai kritik-kritik dari kami. Malah pada akhirnya beliau juga akhirnya bersinergi dengan kami. Terus kami kritik. Waktu itu, beliau memperbaiki dengan kritikan kami itu. Banyak hal yang beliau tanggapi secara positif dan diperbaiki. Semua kekurangan-kekurangan itu yang pernah juga diutarakan oleh beliau. Banyak proyek-proyek mangkrak yang selama ini sulit diselesaikan. Akhirnya dengan inisiatif beliau, dengan mendapat restu wali kota Pak Bima Arya, beliau banyak berbuat. Nah, untuk itu saya pribadi
bukan atas nama kelembagaan, jatuh cintalah ke sosok kepribadian Bapak Deddy Rahim. Itu. Ya. Di LSM Kobra ini juga ada media Pak ya? Ada media Kobra Pos. Kobra Pos. Dan Kobra Pos Online, terus kemudian TV Kobra. Ya. Kobra TV. Itu Kobra Pos ini, media ini apa menjadi bagian dari LSM atau menjadi satu program tersendiri dari LSM Kobra ini? Manajemennya terpisah. Manajemen terpisah karena Kobra Pos itu tentu dia berdiri di atas sikap yang selalu independen, ya kan, menyuarakan apapun suaranya selama dianggap positif dan faktual itu akan disampaikan melalui Kobra Pos, baik suara-suara masyarakat, suara pemerintah, misalnya sosialisasi program dan yang lain-lain tetap diakomodir oleh Kobra Pos. Manajemennya berbeda, meskipun saya adalah pucuk pemimpin di atas, tapi saya juga tidak bisa intervensi terlalu jauh. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah memulai pandangan Bapak terhadap purna tugas Wakil Wali Kota Bogor Pak Deddy Rahim. Iya. Itu sejauh pengamatan Bapak selama ini. Iya. Nah, tidak hanya Pak Deddy Rahim, karena menuju Pilkada 2024 ini kita juga kan sudah melihat itu foto-foto baliho-baliho di jalan-jalan macam-macam tokoh Pak ya. Iya, iya. Tentu Bapak juga sudah melihat dan mendengar informasi pergerakan mereka di lapangan selama ini di masyarakat. Betul. Terus apa tanggapan Bapak terhadap banyak tokoh ini gitu? Iya. Yang paling signifikan, kita patut merasa sedih ya, karena politik yang dilakukan oleh tokoh yang lain di luar Pak Deddy Rahim itu selalu transaksional. Mereka menghambur-hamburkan dana untuk masyarakat, membeli suara, dan ini fakta. Dan saya bisa buktikan. Nah, ini sangat miris memang. Artinya politik dagang sapi ya. Kalau Pak Deddy Rahim yang Bapak sampaikan, karena Bapak 5 tahun ini melihat kinerjanya. Iya. Dan melihat sosok pribadinya. Sosok pribadinya. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan tokoh-tokoh lain ini jauh lebih baik dari Pak Deddy Rahim, Pak. Karena mungkin saja kan kita kan belum lihat kinerjanya karena tokoh baru. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Siapapun bisa berjanji, siapapun bisa membuat narasi-narasi yang memang menjanjikan, siapapun bisa. Nah, Anda sebagai media juga bisa menjanjikan ini itu. Tapi apakah mungkin dilaksanakan itu atau tidak? Ya kita lihat nanti kan. Nah, tapi Pak Deddy Rahim sudah membuktikan selama beliau jadi wakil wali kota, yang apa yang saya sampaikan tadi, rendah hati, selalu menjambangi masyarakat bawah, kemudian program-program balai kota atau pemerintah kota Bogor diselesaikan oleh Pak Deddy Rahim, sehingga ada tagline Bogor beres, beres semua. Itu bisa dilihat dari pidato-pidato beliau, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kan ada, kita dengar ada sosok yang mau bakal calon wali kota ini memiliki uang banyak, Pak. Iya. Terus ada lagi endorse-nya super power lah yang lebih besar. Jadi maksudnya begini, kalau duitnya banyak, Pak, tentu berpotensi mesejahterakan masyarakat, berpotensi dia tidak korupsi, berpotensi dia tidak melakukan penyimpangan kekuasaan. Nah, duitnya sudah banyak, Pak. Iya, tapi keserakahan itu tidak bisa diukur dengan angka. Betapa banyak orang yang udah kaya pengen kaya lagi, sampai 7 keturunan. Jadi duit banyak bukan tolak ukur ya? Bukan. Tolak ukur itu adalah akhlak. Akhlak. Dan saya melihat ada di Pak Deddy Rahim. Yang lain kan saya belum lihat akhlaknya seperti apa. Gitu. Jadi kadang syahwat kekuasaan ini tidak menjadi tolak ukur orang itu banyak duit atau orang itu di-endorse bagi kita
yang sedikit mengerti, paham, kita tidak tergoda dengan itu, ya, tidak tergoda. Dan ada satu sosok yang juga ya nggak enak lah, saya ini sudah menawarkan sejumlah uang ke saya. Saya bilang saya ini bukan pemburu harta. Saya bilang saya bukan pemburu harta dan saya bukan pemburu kekuasaan, apa namanya, supaya menjadi juragan, menjadi sultan, kayak enggak. Saya hanya lebih kepada orientasi sosial. Sebagai selama ini Bapak di LSM yang dekat dengan masyarakat, mengadvokasi masyarakat dan lain-lain, menurut pandangan Bapak, sebenarnya sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bogor ke depan? Ya, pertama cerdas. Ya, yang kedua punya keinginan untuk membangun Kota Bogor yang kuat. Ya. Keinginan itu ada bukti dari Pak Deddy Rahim selama beliau ya wakil wali kota. Nah, kemudian integritas itu udah ada di Pak Deddy Rahim yang kita udah saksikan. Ya. Nah, saya bukan artian mempolitisasi atau menggiring opini publik, ini tidak ini. Ini hanya pandangan saya sebagai apa namanya pemerhati publik dan pemerhati kinerja pemerintah selama ini, yaitu yang saya lihat. Dan sosok Pak Deddy Rahim memang semestinya didukung kuat. Tapi di sisi lain, masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, miskin harta, miskin ilmu pengetahuan, dan miskin juga informasi, apalagi iman. Nah, ini rentan juga buat kubu Pak Deddy Rahim. Artinya untuk mencapai puncaknya duduk sebagai wali kota Bogor. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Saya berharap kepada teman-teman yang memang masih punya nurani, yang masih ingin Bogor lebih baik, ayo coba bantu Pak Deddy Rahim. Ya, saya berharap juga semua pendukung yang selama ini relawan dan sebagainya, ya saya berharap agar tidak politik apa namanya transaksional. Nanti akan diberikan apa oleh Pak Deddy Rahim. Dan semakin besar harapan kita, itu pasti kita akan kecewa. Karena apa? Karena beliau setelah jadi wali kota, itu adalah wali kota untuk semua orang. Nah, kita mungkin sulit untuk beliau untuk mengistimewakan kita. Ketika kita berharap untuk nanti diistimewakan, cobalah dikaji ulang. Jangan ikhlas saja dulu. Ketika kita ikhlas melakukan apapun, nanti pastilah jalannya akan mendapatkan jalan yang baik untuk kita semua. Nah, itu. Baik Pak, terima kasih. Semoga dialog kita pada kesempatan ini menjadi referensi bagi masyarakat, juga yang terakhir menjadi masukan bagi seluruh mendukung sosok beliau. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat. Amin ya Allah. Insya Allah. Demikian pemirsa Epra TV, bincang-bincang saya dengan pendiri dan ketua LSM Kobra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.